Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan tetap semangat di dalam memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita mau terlebih dahulu datang ke hadapan Tuhan. Kita mau satukan hati bersama-sama untuk berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang penuh dengan kemurahan, kasih setiamu yang nyata atas kami dalam keadaan yang baik. Dan pagi hari ini bersama-sama kami mau datang untuk menyembah, memuji-Mu Tuhan. Karenanya biarlah Tuhan lawat setiap rumah tangga. Kami rindu lawatan-Mu terjadi atas setiap kami ya Bapa. Mari Tuhan beracaralah dari awal pertengahan sampai akhir ibadah pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, segala pujian, segala kuasa, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Siap untuk bersorak-sorai bagi Tuhan? Amin. Karena Yesus kita Yesus yang ajaib. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu kan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari bersama-sama kita katakan, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus saja. Yesus saja. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan untuk memuji-muji Tuhan. Yesus aja, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus aja. Tak berubah kasih-Nya, Amin. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus saja. Yesus ajaib, Yesus ajaib,
Kita bangga kita punya Allah, Yesus kita yang dahsyat dan ajaib. Amin. Siapa yang rindu pagi hari ini untuk diberkati oleh firman Tuhan, bisa lambaikan tangannya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah bersama-sama kita melambaikan tangan. Haleluya. Ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita dengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini, saya mau ajak kita sama-sama satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Bapa di dalam nama Yesus untuk penyertaan-Mu, tuntunan-Mu. Kalau kami ada hari ini sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu yang begitu limpah. Kami mengucap syukur untuk memasuki bulan Juni di minggu yang pertama ini Tuhan. Sebagaimana Engkau menyertai kami di hari-hari kemarin, di minggu-minggu kemarin, kami juga percayakan penyertaan-Mu hari ini dan penyertaan-Mu di hari-hari kami selanjutnya. Tuhan yang selalu tuntun setiap langkah kaki kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tuntun kami untuk paham apa yang kami dengar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus, setiap kita Bapak Ibu Saudara siap dengar firman Tuhan. Kita semua sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu Saudara, gimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa, bukan? Tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juli. Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sampaikan pada waktu doa pagi hari Selasa kemarin, bahwa keberadaan kita sebagai gereja yang tidak menyelenggarakan ibadah secara bersama-sama memasuki bulan yang ketiga. 2 atau 3 bulan memang relatif singkat, tetapi keberadaan 2-3 bulan tanpa kita berkumpul bersama-sama itu sebuah waktu yang cukup lama. Kita rindukan pemulihan segera terjadi, pemulihan dengan caranya Tuhan. Untuk terjadi pemulihan atas kota, atas bangsa, dibutuhkan peran campur orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, di tengah masa penantian ini, terus aktifasikan kuasa dan otoritas. Terus hadirkan surga di tempat di mana Anda tinggal. Hadirkan surga di kota di mana kita Tuhan tempatkan. Rindukan lawatan Tuhan atas bangsa kita. Saya percaya sesuatu yang luar biasa akan Tuhan nyatakan pada waktunya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam pesan Tuhan buat kita di minggu ini. Pesan Tuhan buat kita di minggu ini adalah perhatikan langkahmu atau watch your step. Wow, rasanya kalau kita dengar pesan ini sepertinya kayak sebuah peringatan. Iya, ini betul, ini sebuah kalimat peringatan. Supaya kita memperhatikan langkah kaki kita. Kalau ini berupa kalimat peringatan, nah peringatan itu diberikan sebelum atau setelah kejadian. Peringatan itu diberikan sebelum terjadinya sesuatu kejadian. Oleh sebab itu, pesan yang Tuhan berikan kepada kita ini adalah untuk membimbing kita supaya kita tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu Tuhan mau perhatikan langkah kaki kita. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kalimat watch your step, ya seperti sign yang ada di samping ini, di mana biasanya kita sering melihat tanda watch your step itu? Biasanya kalau kita pergi ke sebuah tempat di mana sedang ada suatu pekerjaan di situ. Kalau kita pergi ke sebuah tempat yang di mana sedang terjadi perbaikan. Kalau kita pergi mungkin ke kantor-kantor, kalau ada orang yang sedang mengepel, kadang-kadang dia pakai sign watch your step juga. Atau kalau kita pergi ke tempat-tempat yang memang ada bagian-bagian yang bahaya. Misalnya kita pergi ke tempat yang di mana ada mesin berjalan. Waktu kita ada ke tempat di mana ada permukaan yang mungkin ada yang tanah-tanah yang curam. Nah, tanda ini selalu ada. Tanda ini diberikan supaya orang-orang yang ada di sekitar itu memperhatikan langkahnya. Karena apabila tidak memperhatikan langkahnya, maka jangan sampai bisa tersandung. Tersandung, jatuh, dan mengalami kerusakan. Memang ada satu kata yang Tuhan berikan di dalam pesan Tuhan ini, yaitu kata damage. Tuhan gak mau adanya sebuah kerusakan terjadi. Saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu ketika kita masih bersama-sama beribadah.
Saya sempat buru-buru naik ke lantai 7, saya menuju ke kafe, mungkin terlalu terburu-buru, saya nggak memperhatikan langkah saya waktu saya naik tangga. Saya terpeleset di situ karena tersandung beberapa anak tangga. Tapi puji Tuhan ya kaki saya nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya, artinya bisa saja itu menyebabkan terjadinya kerusakan pada anak tangga, nggak terjadi kerusakan pada kaki saya. Bisa aja. Jadi orang yang tidak memperhatikan langkahnya bisa-bisa akan mengalami sesuatu hal yang membuat terjadinya sebuah kerusakan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau ajak kita buka dulu ayat firman Tuhan yang mendasari pesan Tuhan ini, diambil dari Keluaran 33 ayat 12 sampai 15. Mari kita sama-sama lihat Keluaran 33 ayat 12 sampai 15. Oke. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Lanjut ayat 13. Ayat 13 di sana dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat 15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah penekanannya ada di ayat yang ke-14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberi ketentraman kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara, pernah enggak kita diajak pergi oleh seseorang ke sebuah tempat yang kita nggak pernah datangi tempat itu. Sebuah tempat yang sama sekali baru buat kita. Sebuah tempat yang kita butuh orang yang menuntun kita ke tempat itu, misalnya mendaki gunung misalnya. Atau kita diajak untuk pergi ke sebuah tempat, misalnya hutan gitu. Nah ketika kita bersedia untuk ikut bersama-sama dengan orang itu, pas mau berangkat orang itu berkata, dia mempersilahkan kita untuk berangkat dan dia nggak ikut beserta dengan kita. Kira-kira apakah kita masih mau pergi? Karena yang tahu jalan adalah orang itu. Dia hanya memberikan arahan, tapi dia nggak memberikan bantuan pada saat dibutuhkan karena dia tidak ikut bersama-sama dengan kita. Kira-kira apa kita mau ikut, masih tetap mau memutuskan untuk pergi tanpa ada penyertaan dari orang itu? Rasanya, kalau saya mungkin nggak akan ikut, nggak akan jadi berangkat karena orang yang tahu jalan nggak jadi menyertai, nggak jadi bersama-sama. Apa jadinya? Pergi ke sebuah tempat yang sama sekali baru. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara, demikian juga yang dialami Musa ketika dia harus memimpin bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Memang dari sejak awal Tuhan sudah berjanji untuk menyertai Musa dan menyertai bangsa Israel. Tuhan mengutus Musa menemui Fir'aun dan akhirnya singkat cerita Musa membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Namun di tengah perjalanan, bangsa Israel berubah setia kepada Tuhan. Mereka membuat patung lembu emas dan menyembah kepada patung tersebut. Di mana Musa? Musa pada waktu itu sedang ada di atas Gunung Sinai, lagi menerima 2 loh batu dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Harun yang sangat tahu bahwa Tuhan telah membimbing mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tapi semudah itu ia melupakan Tuhan dan segala perbuatan-perbuatan ajaibnya. Akibatnya apa? Akibatnya Tuhan menjadi murka atas apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah itu kejadian ada di dalam Keluaran 32, masuk Keluaran 33. Nah masuk Keluaran 33 Tuhan berfirman kepada Musa untuk menyuruh Musa kali ini berangkat membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian dengan mengutus seorang malaikat untuk berjalan di depan bangsa Israel dengan tujuan untuk menghalau musuh. Tetapi di situ Tuhan berkata, tetapi aku tidak menyertai kalian. Wow, ketika Musa mendengar bahwa Tuhan tidak menyertai karuan saja, Musa menjadi sedih, Musa menjadi keberatan apabila harus berjalan menuju tanah perjanjian tanpa penyertaan Tuhan.
Karena bagi Musa, dia tahu sekali makna apa yang disebut disertai Tuhan. Dari sejak awal dia diutus Tuhan untuk menghadap Firaun, Musa bukankah sudah menyatakan ketidakmampuannya? Kalaupun bangsa Israel akhirnya keluar dari perbudakan Mesir, itu bukan semata-mata karena Musa, itu karena Tuhan yang beracara. Dan Musa sadar sekali, dia bisa karena Tuhan yang berkarya, yang beracara. Nah, Musa sadar sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu ketika Tuhan berkata, dia hanya akan menyuruh malaikat untuk berjalan memimpin bangsa Israel, maka Musa di ayat 15 berkata, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya di dalam terjemahan lain bilang begini, kalau hadiratmu gak menyertai aku gak akan berangkat. Karena buat Musa, dia tahu sekali apa arti disertai Tuhan. Kalau Tuhan gak menyertai, apa jadinya? Berjalan menuju tanah perjanjian tanpa penyertaan Tuhan akan menjadi sesuatu perjalanan yang sangat berbahaya. Karena Musa tahu apa arti disertai Tuhan. Artinya gini Bapak Ibu Saudara, penting gak langkah kaki kita disertai Tuhan? Penting sekali. Nah, inilah jadi pesan Tuhan buat kita. Tuhan mau kita memperhatikan setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Apapun langkah yang kita tempuh, pastikan bahwa Tuhan terlibat dan menyertai di dalamnya. Tuhan tidak mau umatnya mengalami kerusakan dan penyesalan ketika gak memperhatikan langkah dengan saksama langkah yang harus diambilnya. Tadi di awal kan sudah dikatakan bahwa ada satu kata-kata kerusakan yang bisa terjadi apabila umat Tuhan tidak berjalan di dalam tuntunan yang Tuhan kehendaki di dalam langkah yang ditempuhnya. Langkah dan keputusan yang diambil dapat berupa apa saja. Di dalam memutuskan hal tentang pekerjaan, waktu kita melangkah di dalam usaha, waktu kita anak-anak di dalam memutuskan untuk sekolah lanjutan, waktu kita di dalam pelayanan, kita butuh tuntunan dan langkah yang disertai Tuhan. Waktu kita memutuskan untuk dalam hal pasangan hidup, kita semua itu butuh tuntunan Tuhan. Kita dalam membuat keputusan-keputusan itu kita butuh arahan dari Tuhan. Dalam perkara mencari pasangan juga Tuhan, kita butuh arahan dari Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya orang-orang yang meminta tuntunan untuk meminta arahan Tuhan untuk mendapatkan pasangan yang tepat buat dirinya, tetapi hari-hari di dalam pelayanan gak sedikit juga ada pasangan-pasangan yang minta arahan waktu mereka mau berpisah. Saya bilang ya ampun, pastikan Tuhan terlibat. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Kalau kita berjalan sendiri tanpa arahan dari Tuhan, maka yang dikatakan adalah sebuah damage. Ada dua kata kunci dalam pesan ini. Yang pertama adalah watch your step. Yang kedua kata damage. Artinya gini, waktu kita enggak memperhatikan langkah kita dengan saksama seperti yang Tuhan inginkan, maka yang terjadi adalah sebuah kerusakan. Dan Tuhan tidak menghendaki itu. Setiap kita Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan kemurahan Tuhan untuk dapat melewati hari-hari kehidupan kita. Oh ya, kalau kita bisa ada hari ini Bapak Ibu Saudara, itu semua karena kemurahan Tuhan. Perlindungan yang Tuhan berikan itu semua karena kemurahan Tuhan atas kita. Gak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara bahwa kita membutuhkan Tuhan untuk menuntun kehidupan kita di setiap saat. Kalau kita sadar bahwa kita butuh penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kita, maka mulailah libatkan Tuhan di dalam setiap langkah dan keputusan yang kita ambil. Yang terjadi banyak orang-orang percaya yang merasa cukup hanya dengan merasa disertai. Tapi gak melibatkan Tuhan di dalam setiap langkahnya. Hanya berkata Tuhan baik dalam kehidupanku, puji Tuhan. Tetapi apakah Tuhan dilibatkan dalam setiap langkah? Karena jangan cuman hanya merasa disertai. Karena gini Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa ada yang namanya berkat umum dan ada yang namanya berkat khusus. Berkat umum adalah berkat yang diberikan Tuhan kepada semua orang. Bahkan orang jahat, orang baik menikmati berkat, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan. Itu yang namanya berkat umum. Apakah kita puas hanya dengan menikmati, hidup menikmati berkat umum?
Tetapi ada yang namanya berkat khusus. Berkat khusus itu diberikan kepada orang yang mau datang kepada Tuhan dan menjalin keintiman untuk tangkap sesuatu supaya Tuhan tuntun dan mengarahkan setiap langkahnya. Nah, ini yang tidak bisa didapati sama orang-orang yang gak mencari Tuhan. Ada jalan-jalan untuk Tuhan bukakan, ada terobosan, ada kemenangan untuk ujungnya sampai kepada tujuan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan Bapak Ibu Saudara. Artinya jangan puas kalau kita cuma merasa Tuhan baik, memang Tuhan baik kok. Memang dahsyat dia. Ya. Oke, mari Bapak Ibu Saudara. Beberapa hal yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menjadi orang yang berjalan seperti yang dikehendaki Tuhan. Yang pertama adalah gini, jangan berhenti untuk minta diajar oleh Tuhan. Jangan berhenti untuk apa? Jangan berhenti untuk minta diajar sama Tuhan. Ini lagi berbicara hukum kapasitas. Jangan merasa sudah banyak tahu. Karena gini, waktu kita merasa sudah banyak tahu maka kita nggak ditambah-tambahkan lagi. Tetapi waktu kita rindu Tuhan bukakan lebih lagi. Maka sebanyak yang Tuhan, yang kita rindukan maka sebanyak itu pula yang Tuhan tambahkan. Itu hukum kapasitas. Di dalam perjanjian lama ingat nggak kan? Minyak yang dialirkan ke dalam bejana itu akan terus mengalir. Selama bejana itu masih tersedia. Tapi ketika bejana sudah tidak tersedia, maka minyak itu berhenti mengalir. Itu yang namanya hukum kapasitas. Jadi gini, jangan merasa sudah banyak tahu sehingga kita tidak mau lagi cari tahu. Akibatnya ya udah aliran yang diberikan sama Tuhan itu stop. Karena kita udah nggak mau cari tahu lagi. Oleh sebab itu mari saya ajak kita buka Keluaran 33 ayat 13. Keluaran 33 ayat 13 bilang begini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, ini Musa sama Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Nah Bapak Ibu Saudara, Musa kita udah tahu, seorang yang sangat dekat sama Tuhan. Tuhan sudah memperkenalkan dirinya sama Musa jauh sebelum Musa diutus ke Mesir. Jadi sudah ngalami perjumpaan dengan Tuhan sebetulnya. Tuhan udah banyak bicara sama Musa. Singkat cerita waktu Tuhan pimpin Musa ke Mesir, di situ Tuhan campur tangan sekali. Banyak arahan-arahan yang diberikan Tuhan. Nah, di antara orang Israel yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, orang yang paling dekat sama Tuhan adalah Musa. Dari antara semua orang yang bersama-sama dengan Musa, enggak ada yang lebih kenal Tuhan selain Musa. Jadi artinya Musa sangat paham Tuhan, Musa sangat paham arahan Tuhan, Musa sangat paham firman Tuhan. Bahkan sebelum doa yang dinaikkan ini di ayat 13 ini, Musa, kalau kita perhatikan di dalam Keluaran pasal-pasal sebelumnya, waktu Musa naik ke Gunung Sinai, banyak hal yang Tuhan sudah bukakan sama Musa. Tentang membuat kemah suci, tentang membuat segala peralatan bait suci, itu semua Musa udah disingkapkan Tuhan di atas gunung. Jadi artinya Musa udah banyak tahu. Musa sangat paham apa yang dikatakan, apa yang diajarkan Tuhan. Musa paham firman Tuhan, Musa mengenal suara Tuhan. Tapi yang luar biasa gini, Musa tetap bilang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Wah ini luar biasa. Apa sih artinya? Beritahukanlah kiranya jalanmu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan, teach me your way, O Lord. Ajarkan jalan-jalanmu kepadaku, supaya aku dapat kenal engkau lebih dalam lagi. Supaya aku mendengar suaramu lebih jelas lagi. Supaya aku dapat melihat tuntunanmu lebih nyata lagi. Bapak Saudara, betapa luar biasa. Seorang yang banyak bergaul dengan Tuhan, gak ada puas. Artinya gak cukup buat Musa mengalami Tuhan waktu di hari-hari kemarin. Tapi hari lepas hari, dia minta Tuhan bimbing, dia minta Tuhan ajar. Karena buat Musa gini, hari yang dia jalani, hari baru adalah sebuah perjalanan yang baru di mana dia butuh Tuhan. Tantangan yang akan dia hadapi adalah tantangan yang baru di mana ia butuh arahan dari Tuhan. Jadi artinya gini Bapak Ibu Saudara, ia memerlukan perkataan Tuhan setiap hari yang jadi pelita buat langkah kakinya Musa. Sekaligus untuk menyegarkan jiwanya setiap hari. Jadi Musa nggak cukup untuk mengalami Tuhan kemarin, tapi dia juga mengalami Tuhan hari ini. Bagaimana dengan hari ini? Oleh sebab itu dia terus datang sama Tuhan. Nah, nggak semestinya orang percaya hari ini berkata, aku udah banyak tahu, aku udah cukup tahu, aku tahu kemana aku berjalan. Enggak.
kita butuh Tuhan ajar kita hari lepas hari. Kita butuh Tuhan pimpin langkah kita waktu demi waktu, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika Musa berdoa ini sama Tuhan, jangan disalahpahami, jangan kita berkesimpulan, oh ternyata yang harus cari Tuhan harus Musa, harus pemimpin. Oh ini kan tugasnya gembala. Oh enggak. Ternyata perkara mencari Tuhan, mencari arahan Tuhan itu bukan hanya tugas gembala aja. Setiap orang, pria, wanita, besar, kecil, tua, muda, semua diberikan kesempatan untuk cari Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita, berapapun usia kita, cari tahu tentang jalan Tuhan sewaktu lepas waktu. Karena banyak hal yang akan Tuhan ajarkan buat kita. Kalau kita buka Bapak Ibu Saudara di dalam Amsal 4 ayat 1. Di situ pengalaman Salomo ketika Daud ayahnya banyak mengajarkan dia tentang mencari Tuhan. Makanya di sini dikatakan, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Ayat 2 dulu. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Inilah Amsal yang ditulis Salomo tentang pengalamannya bagaimana Daud ajar dia sejak dari usia anak-anak. Dan hal yang sama yang Tuhan mau Salomo ajar anak-anak Salomo suatu hari untuk belajar tentang jalan Tuhan, untuk cari hikmat Tuhan. Tujuannya apa? Ayat 12. Supaya enggak tersandung. Amsal 4 ayat 12 bilang begini. Tujuannya apa? Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Jadi pengenalan akan Tuhan itu menurut Amsal di sini dikatakan dari sejak usia muda. Dari sejak anak-anak sudah diajari. Karena gini, ayahnya Salomo, Daud paham banget. Mengajarkan kehidupan yang baik dimulai waktu kita jalin komunikasi dengan Tuhan. Kalau bicara anak kecil, maka kita ingat akan tokoh namanya Samuel. Sejak Samuel kecil dia sudah belajar dengar suara Tuhan. Awalnya waktu dia dengar ada suara memanggil-manggil namanya. Dia pikir Imam Eli yang panggil dia. Artinya apa? Artinya Tuhan selalu berbicara sebetulnya sama setiap kita. Katakan amin. Hanya masalahnya gini, kita nggak ngenali. Maka di situ dikatakan, Samuel, kalau engkau dengar lagi yuk. Kamu arahkan telingamu, arahkan hatimu. Ini aku, silakan berbicara Tuhan. Sebab hambamu mendengarkanmu. Nah sikap ini yang Tuhan mau dibangun oleh setiap anak-anaknya sejak dari usia dini sampai usia dewasa sekalipun. Ada seorang yang bernama Washington Carver. Dia seorang saintis sebetulnya, dia seorang ilmuwan. Tapi di masanya dia seorang ilmuwan yang berhasil. Suatu kali dia diwawancarai oleh seorang wartawan. Wartawan itu berkata, apa sih menjadi rahasiamu sehingga kok banyak hal, rahasia-rahasia alam disingkapkan. Ya engkau bisa menyingkapkan banyak rahasia-rahasia alam. Washington Carver berkata, rahasianya begini. Setiap pagi ketika aku bangun mendahului orang-orang lain yang masih tidur, aku bangun. Apa yang aku lakukan, kemudian aku berjalan ke sebuah taman gak jauh dekat rumahku. Sebuah hutan kecil. Itulah tempat kesukaanku, aku datang ke sana. Tempat yang sangat sunyi, di situ aku berdoa sama Tuhan. Aku minta Tuhan singkapkan hal-hal yang aku gak ngerti. Dan di situ Tuhan bicara sama aku dengar suaranya dan Tuhan banyak ajarkan, lakukan ini, lakukan itu. Dia membukakan banyak hal kepadaku. Nah dia katakan, kalau mau tahu rahasiaku, cuman ketika aku datang sama Tuhan. Dan Tuhan banyak ajar aku. Wow, indah bukan Bapak Ibu Saudara? Ini indah sekali. Jadi jika kita sungguh-sungguh berusaha untuk dengar suara Tuhan, maka kita akan memiliki suatu pengalaman tersendiri bersama Tuhan. Banyak hal yang Tuhan mau ajarkan dan singkapkan kepada setiap kita. Wow, ini kan sesuatu yang luar biasa, yang indah, ya, yang harus terus kita bangun, yang harus kita ajarkan sama anak-anak kita. Ya. Kalau kita sering mendengar tentang berita-berita kejatuhan anak-anak Tuhan, kejatuhan orang-orang percaya. Tadi saya di bagian awal kan sempat saya sampaikan bahwa kalau orang percaya gak memperhatikan langkahnya maka terjadi kerusakan. Maka bisa terjadi kejatuhan. Nah kalau mendengar kata
kejatuhan apa yang ada di pikiran kita. Karena gini, saya mau sampaikan bahwa nggak ada orang jatuh tiba-tiba. Tidak ada orang percaya jatuh tiba-tiba. Nah kalau kita mendengar kata jatuh, apa yang ada di pikiran kita? Seperti apa yang namanya orang percaya jatuh? Biasanya orang akan berpikiran gini, oh dia kedapatan selingkuh Pak, dia kedapatan melakukan sexual harassment, dia kedapatan membunuh seseorang, dia korupsi Pak, dia mencuri Pak. Oh ya, itu adalah contoh-contoh yang umum tentang soal kejatuhan. Tetapi gini, banyak orang tidak menyadari. Yang namanya kejatuhan adalah ketika seseorang melakukan pengejaran yang salah. Bukan pengejaran seperti yang Tuhan kehendaki, tapi melakukan pengejaran seperti layaknya orang-orang dunia mengejar. Ternyata di mata Tuhan itu sebuah kejatuhan. Lalu apalagi yang disebut kejatuhan? Kejatuhan adalah ketika seseorang percaya tidak lagi memberikan waktunya untuk meminta arahan hidupnya sama Tuhan. Itu sebuah kejatuhan. Dan sebuah kejatuhan dikatakan ketika seseorang percaya, dia melangkah tanpa tahu ke arah mana dia harus tuju. Itu sebuah kejatuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah singkat yang saya mau sampaikan. Satu kali ada sebuah kapal penumpang kapal laut. Karena dia menabrak sesuatu benda, ya mungkin karang dia tabrak, sehingga mengakibatkan kapal laut itu akan tenggelam. Maka yang namanya nakoda dan seluruh kru daripada kapal laut itu mengarahkan seluruh penumpang kapal untuk berlari ke arah sekoci, perahu kecil, perahu penyelamat. Dan satu persatu seluruh penumpang masuk ke dalam perahu kecil itu. Dan akhirnya singkat cerita ketika kapal sudah semakin mau masuk ke dalam laut, seluruh penumpang dan seluruh kru sudah ada di dalam perahu sekoci itu. Dan tidak ada satupun yang tertinggal. Namun tiba-tiba ada 2 orang daripada kru daripada kapal laut itu tiba-tiba melompat ke dalam laut. Dan kemudian berenang ke arah kapal yang sedang menuju tenggelam. Dan ini berbahaya sekali. Karena gini, kapal yang sedang menuju tenggelam ke dalam air ada pusaran. Pusaran air itu bisa menyedot benda apapun yang ada di sekitar kapal itu. Tapi 2 orang ini selagi kapal itu masih nampak, dia terus berenang menuju kapal itu. Apa yang dia lakukan? Orang-orang yang dari sekoci memperhatikan apa yang 2 orang itu lakukan. Dan singkat cerita kemudian mereka melihat 2 orang itu sedang berenang kembali menuju ke perahu sekoci. Dan mereka bertanya, apa yang kalian lakukan? Ini kan berbahaya sekali. Lalu orang itu berkata, kami ambil kompas. Kita tahu kompas adalah alat kecil penunjuk arah. Dia bilang gini, sekalipun mungkin kita selamat tidak ikut tenggelam, kita naik sekoci. Tapi kalau di atas lautan tanpa ada arah, itu sama aja dengan kematian yang tertunda. Artinya, jangan membiarkan seseorang terombang-ambing tanpa arah yang pas, tepat seperti yang Tuhan kehendaki kemana kita orang percaya harus melangkah. Kita butuh kompas. Dan kompas itu adalah Tuhan. Kompas itu adalah firman Tuhan. Kompas itu adalah keterhubungan kita dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, berjalan tanpa penunjuk arah dari Tuhan hanya akan membahayakan kehidupan orang percaya. Ini dikatakan ada kerusakan, ada damage yang akan bisa ditimbulkan. Dan kita butuh arah yang tepat dari Tuhan. Nah bagian kedua Bapak Ibu Saudara. Jadi hal lain yang harus kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan ini agar kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam kehendak Tuhan. Tadi kan yang pertama, jangan berhenti untuk minta diajar oleh Tuhan. Berbicara tentang hukum kapasitas. Yang kedua, jangan membiarkan hanya orang lain saja yang mengalami Tuhan. Ini hukum kesetaraan. Jangan salah pahami, jangan membiarkan hanya orang lain yang mengalami Tuhan. Ini jangan disalahpahami, ini hukum gak mau kalah. Ya. Bukan itu maksudnya. Intinya adalah gini, Tuhan gak pernah membeda-bedakan siapapun untuk datang kepadanya untuk ngalami Tuhan. Tuhan gak pernah membeda-bedakan dan membatas-batasi Tuhan mau siapa saja. Pria, wanita, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, jabatan apapun, warna kulit apapun, etnis apapun. Tuhan bilang silakan mari semua datang kepadaku. Alami aku, alami Tuhan. Artinya gini, semua orang diberi kesempatan yang sama. Yang membedakan adalah gini, mau atau enggak, mau mengejarnya atau enggak. Yang bikin beda kan cuma itu aja. Sedangkan Tuhan tidak membatasi siapapun. Nah oke, kita buka Keluaran 33 ayat 11.
Keluaran 33 ayat 11 bilang gini, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Nah, perhatikan di sini. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Wah, ini menarik sekali. Jadi waktu Musa selesai berbicara berhadapan muka dengan Allah seperti teman, selesai berbicara Musa keluar dari kemah pertemuan dan kembali kepada perkemahan bangsa Israel. Tapi di situ ada hambanya. Ada asistennya Musa yaitu Joshua yang tetap ada di dalam kemah pertemuan di mana Musa berjumpa dengan Tuhan tadi. Loh, ini maksudnya apa? Kemungkinan penyebabnya adalah gini, Joshua adalah seorang pelayan Tuhan, betul, yang memang mengikuti kemana tuannya pergi. Nah, yang dikatakan mengikuti kemana tuannya pergi bukan mengikuti langkahnya Musa kemana dia kemana, betul. Tetapi juga berbicara tentang Joshua meneladani apa yang dilakukan Musa dalam hal Musa mencari Tuhannya. Jadi ada beda antara yang namanya mengikuti dan meneladani. Joshua lihat Musa dan dibilang, aku ingin kayak Musa. Aku ingin ngalami Tuhan seperti Musa ngalami. Itulah sebabnya. Makna ini yang kedua adalah pengalaman pribadi yang dialami Musa bersama Tuhan. Joshua pun ingin mengalaminya juga. Joshua nggak puas kalau dengar tentang Tuhan dari orang lain. Joshua nggak mau dengar apa kata orang tentang jalinan hubungan yang dibangun orang itu dengan Tuhan. Joshua nggak mau hanya dengar dari Musa tentang waktu Musa terhubung dengan Tuhan. Tapi Joshua ingin ngalami sendiri, bukan dari apa kata orang. Kalau kita mendengar kalimat mengenal Tuhan dari apa kata orang, kita ingat tokoh siapa? Kita ingat tokoh Ayub. Ayub di pasal, kalau kitab Ayub kan ada 42 pasal. Di pasal ke-42 Ayub baru menyadari bahwa selama itu dia hanya mengenal Tuhan dari apa kata orang. Gak seru banget. Sadar-sadar di ayat ke-42 bahwa pentingnya aku punya hubungan yang intim dan pribadi dengan Tuhan, itu di ayat 42. Tapi gak ada yang terlambat di dalam Tuhan. Nah, Joshua tangkap itu. Dia gak mau cuma orang lain yang ngalami Tuhan, aku juga ingin ngalami Tuhan. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Akibatnya orang yang model Joshua ini, ada hal-hal dahsyat yang Tuhan sediakan di hari-hari ke depannya. Karena apa? Buat Tuhan sangat mudah kok. Kalau orang mau datang sama Tuhan dan terhubung kepada orang itu, Tuhan banyak arahkan, Tuhan banyak singkapkan. Dan makanya kita tahu Joshua dipercaya banyak hal di depan. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Gak semudah menjalin keterhubungan sama Tuhan, gak semudah mengucapkannya. Tetapi bukan sesuatu yang gak bisa dilakukan. Tetapi waktu kita mau melakukan, itulah sebuah titik balik antara mengalami dan tidak mengalami. Tapi orang yang mau terus datang, dia akan mengalami Bapak Ibu Saudara. Nah, saya mau tutup dengan 3 prinsip. Apabila kita berani lakukan, ini berguna untuk mengalami Tuhan dan menangkap arah langkah kaki kita dengan tepat. Yang pertama adalah gini, di poin yang kedua ya. Jangan puas hanya diam di tempat datar. Ini bicara soal dataran. Ini bicara soal ada dataran rata, ada dataran gunung. Kok dataran gunung? Ada dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, jangan puas hanya ada di dataran rendah yang rata itu. Memang paling nyaman sih ada di dataran yang rata, di dataran rendah. Kita bisa main sepak bola kok di situ. Nah, tapi makna rohaninya gini, orang yang puas hanya ada di dataran yang rata, biasanya orang ini udah nggak ada pengajaran lagi, udah nggak ada pengejaran apa-apa lagi, merasa segala udah tercukupi, segala Tuhan pelihara, Tuhan begitu baik, puji Tuhan, haleluya, nggak ada sesuatu yang dikejar untuk belajar sesuatu lagi. Nah, orang yang membiarkan dirinya terus ada di dalam dataran yang rata, lama-lama dia kehilangan arah. Jadi terlalu lama di wilayah ini, seseorang akan kehilangan banyak hal penting dari Tuhan. Seorang justru banyak kehilangan arah di fase ini. Tetapi sebaliknya yang Tuhan kehendaki adalah jangan lama-lama di fase dataran rendah. Tapi Tuhan mau yuk ambil tindakan mulai mendaki lagi. Mulai mendaki dan alami Tuhan di situ. Makanya gini, kisah ini kan Musa.
Musa banyak mengalami Tuhan, Musa banyak disingkapkan Tuhan, Musa banyak dibukakan hal-hal tentang surga yang dia harus lakukan di bumi waktu dia naik ke atas gunung. Sebaliknya Harun yang diam di dataran rata, malah Harun yang memutuskan untuk membuat patung lembu emas dan membiarkan orang Israel menyembahnya. Kita lihat ada dua perbedaan di situ. Maka Tuhan bilang, jangan puasanya terus di daerah dataran rata dan tidak ngalami apa. Yuk daki lagi, cari Tuhan, alami keterhubungan lagi dengan Tuhan. Makanya visi Tuhan di tahun 2020 terus kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah biasanya waktu orang ngejar Tuhan di wilayah inilah kita akan tahu kemana kita melangkah. Keputusan apa yang harus kita ambil, di situ lebih jelas Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang pertama kan jangan terlalu lama di dataran rata. Yang kedua, berani bayar harga. Bicara soal berani bayar harga, setiap kita paham kok prinsip bayar harga. Artinya gini, prinsip bayar harga adalah gini, kita berani mengeluarkan sesuatu lebih untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu prinsip bayar harga. Dan ini sudah kita praktekkan kan dalam kehidupan sehari-hari kan. Hanya karena kita ingin barang yang kita idam-idamkan, maka kita berani mengeluarkan harga kan. Maka dapat gak barang itu? Dapat. Berani gak kita keluarkan sesuatu itu untuk yang kita rindukan? Dapat kok. Berani gak kita keluarkan? Berani. Hanya karena kita rindu sebuah makanan. Aduh pengen makan ini dong. Tapi harganya segini. Biarinlah gak apa-apa. Nah itu prinsip bayar harga. Berani mengeluarkan sesuatu demi untuk mendapatkan sesuatu. Dan bahkan orang berani membayar waktunya. Untuk hobinya, untuk aktivitasnya, untuk kehidupan sosialnya. Orang berani bayar waktu. Bayar harga dalam bentuk waktu. Tetapi yang sering kali dilupakan adalah gini. Seringkali banyak orang percaya kehilangan tujuan dan arah Tuhan karena gini. Waktu dia harus membayar harga untuk mendapatkan itu, dia gak berani bayar di situ. Waktu mau disuruh membayar harga untuk naik mendaki, untuk ngalami itu, nah di situ enggak. Pastilah gak dapat apa-apa. Nah ini yang jadi masalah, gak berani bayar di wilayah itu. Nah saudara ingat gak? Waktu pertama Musa berjumpa dengan Tuhan, waktu Allah panggil, waktu Musa jadi seorang gembala, Allah kan panggil kan, lewat peristiwa semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Di situ Musa datang ke hadirat Allah yang dalam bentuk semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar. Nah itu ada di dalam Keluaran 3 ayat 5. Di situ kan Tuhan berbicara. Tuhan bicara gini, Firaun, Keluaran 3. Keluaran 3 ayat 5. Allah berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Nah kita ingat kan, waktu Musa menghampiri semak belukar itu yang menyala itu, Tuhan ada suara kan, Tuhan berbicara. Tanggalkan kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Nah sekarang pertanyaannya gini, apa sih maksud Tuhan supaya Musa menanggalkan kasutnya? Ternyata ada makna gini. Yang pertama, tempat itu memang kudus. Sepatu Musa terlalu kotor, maka harus lepas, masuk akal. Nah, makna yang kedua adalah gini. Kasut ini berbicara apa? Kasut adalah tempat biasa orang gunakan untuk berdiri, berpijak, dan berjalan. Musa sudah pakai kasut sebelum berjumpa dengan Tuhan. Artinya, Musa punya cara berdiri, Musa cara berjalan, cara melangkah sepanjang hari-hari hidupnya. Musa punya kasutnya. Tapi waktu Tuhan panggil Musa, Tuhan berkata, sekarang lepaskanlah kasutmu. Artinya Tuhan lagi bicara gini, caramu berjalan dan arahmu berjalan selama ini tanggalkan. Karena saat ini aku panggil engkau, engkau harus berjalan kali ini dengan cara dan langkahku, kata Tuhan. Saudara nangkap itu? Sama dengan kita punya cara berjalan, cara berdiri, cara melangkah selama ini mungkin. Tetapi pesan ini berkata, yuk mulai kita selaraskan dengan cara Tuhan berjalan, dengan cara Tuhan memimpin kita, dengan cara yang dikehendaki Tuhan. Ada hal-hal yang artinya kita berani buang. Harga bukan, lagi-lagi harga yang harus kita berani bayar. Tapi demi untuk kita mau berjalan seperti yang Tuhan kehendaki, sama seperti Tuhan pimpin Musa. Dan Musa diperlihatkan hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir adalah gini Bapak Ibu Saudara, di bagian poin 2 ini yang ketiga adalah berani mengaplikasikan apa yang telah kita pelajari. Oh kalau soal bicara belajar Bapak Ibu Saudara, seluruh umat Tuhan tuh banyak belajar, banyak dengar firman, banyak dengar khotbah kok.
Tetapi poin di sini adalah gini, kita jangan berhenti hanya sekedar menampung semua itu hanya dalam bentuk sebuah pengetahuan. Tapi yang Tuhan inginkan, yuk belajar bertindak. Memang sih ada jatuh bangunnya waktu kita mengaplikasikan firman Tuhan, tetapi dari situ kita kaya dengan pengalaman waktu kita mengaplikasikan. Karena gini Bapak Ibu Saudara, jangan kita puas hanya mendengar tokoh-tokoh iman ngalami perjumpaan Tuhan, dibukakan sama Tuhan, Tuhan arahkan mereka dan mereka ngalami kejadian-kejadian dahsyat, mereka ngalami kepenuhan Tuhan, ngalami kepenuhan Roh Kudus. Jangan biarkan hanya kita mendengar mereka cerita. Tetapi biarlah kita juga alami dengan cara apa? Kita mau bertindak dari apa yang kita dengar kita lakukan. Mungkin gak sekali dua kali kita gak ngalami apa-apa. Tapi waktu kita mau bayar harga untuk bertindak dan ngalami itu, percayalah Bapak Ibu Saudara. Ada perkara-perkara indah yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara. Saya mau akhiri dengan berkata gini kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Cara kita atau cara Tuhan. Kasut kita atau kasutnya Tuhan. Dan kita udah paham itu. Tuhan gak mau tanggalkan kasut kita. Gunakan kasut yang Tuhan sediakan buat kita. Cara Tuhan memang gak pernah semudah yang kita pikirkan. Makanya saya bilang gak semudah yang diucapkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu akan menuntun kita dalam rencana dan kehendak Tuhan kalau kita lakukan. Berjalan bersama Tuhan bukan artinya berjalan tanpa ada tantangan. Berjalan bersama Tuhan bukan artinya gak ada masalah. Masalah mungkin ada, tapi Bapak Ibu Saudara ingat, Dialah Bapa. Waktu kita berjalan bersama Dia Bapa akan tuntun kita, tangan kita yang adalah anaknya. Dan itu yang membuat kita aman berjalan bersama Dia dan kita berjalan ke arah yang Tuhan arahkan sehingga sampai di tujuannya Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan yang saya sampaikan ini kita tangkap, kita hidupi, dan mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya percaya di rumah Bapak Ibu Saudara telah disediakan anggur dan roti. Mari terlebih dahulu saya mau ajak setiap kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan, ampuni kami. Sekiranya kami selama ini merasa aman-aman saja, merasa baik-baik saja, merasa sudah cukup mengenal Engkau. Tapi kami mendengar firman Tuhan, kami butuh lebih lagi. Kami butuh untuk tahu lebih lagi. Kami butuh mengenal Engkau lebih lagi supaya Engkau tuntun dan arahkan setiap langkah kaki kami. Kami gak mau membiarkan ada kerusakan terjadi karena itu peringatan yang Tuhan berikan buat kami sebelum segala sesuatu terjadi. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan Engkau Bapa yang selalu ajar kami dan ingatkan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah berdamai dengan Tuhan. Mari saat ini kita berdamai dengan seberapa yang hadir bersama-sama Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Mungkin di samping Bapak Ibu Saudara ada suami, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada opa, oma, ada cucu. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdamai satu dengan yang lain. Mungkin tanpa disadari setiap perbuatan kita, tindakan, perkataan kita, mungkin kita melukai satu dengan yang lain. Tapi mari kita selesaikan, berdamai. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari berjabat tangan, katakan maaf, dan yang lain memberikan, melepaskan pengampunan satu dengan yang lain. Mari lakukan. Saya sebagai gembala, saya juga memohon maaf kepada Bapak Ibu Saudara sekiranya mungkin dari perkataan saya dan tindakan mungkin melukai Bapak Ibu Saudara. Saya dalam kesempatan ini juga saya meminta maaf untuk istri saya, untuk seluruh anggota keluarga saya, mungkin orang tua saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita ambil waktu kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Di tangan Bapak Ibu Saudara, di hadapan Bapak Ibu Saudara telah tersedia anggur dan roti. Mari Tuhan katakan, lakukan perjamuan kudus ini untuk mengingat selalu akan Dia. Ingat pada hari Ia mati di atas kayu salib, Ia lakukan demi untuk saya Bapak Ibu dan Saudara. Ini merupakan sebuah karya terbesar di dalam kehidupan kita. Ada Allah yang turun ke dunia mengambil rupa manusia demi untuk menyelamatkan kita. Dia rela disiksa dan mati di atas kayu salib demi supaya mengembalikan kita kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Ingat pada hari kematiannya, ingat pada hari kebangkitannya. Alami kuasa kebangkitan, itu yang membuat kita kuat ya dalam menghadapi hari-hari yang kita jalani Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa kebangkitan, ada perlindungan yang Tuhan berikan. Dan ingat, ada hari kenaikan ke surga dan hari kedatangannya kali yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita ambil roti dan angkat roti ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita ambil cawan ini dan angkat cawan ini tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua belah tangan kita dan naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur atas karya yang luar biasa sehingga kita ada hari ini sebagai orang-orang yang diselamatkan. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu melimpah buat kami. Terima kasih Yesus. Kita mengucap syukur waktu kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Percayalah ada kekuatan yang baru. Mungkin kita melewati hari-hari yang penuh dengan kekhawatiran. Ada ketakutan. Ada ketidakpastian akan hari-hari ke depan. Mari kita percaya dapat firman Tuhan. Terus melekat dengan Dia, maka Tuhan akan arahkan langkah kaki kita. Selalu ada kekuatan yang baru, selalu ada pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Anugerah-Mu berlimpah buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Jalin pertemuan dengan Tuhan. Alami hadiratnya saat ini. Alami hadiratnya. Dia hadir di sini. Dia hadir di rumah-rumah tangga setiap kita umatnya. Alami. Alami jamahan kuasanya. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Yesus. Haleluya.
Tuhan kasih. Terus jalin keterhubungan dengan Dia. Haleluya, haleluya. Saat ini terima kepenuhannya, terima kepenuhannya, terima jaman kuasanya, terima lawatannya, terima kasihnya. Mari kita Tuhan penuhi, alirkan kasihnya, alirkan kekuatannya, alirkan kesegarannya saat ini. Terima lebih lagi, terima lebih lagi, terima. Haleluya, haleluya. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami menjadi sebagai manusia dengan segala keterbatasan, tapi ketua kami menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan, ada perlindungan, ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka tinggal. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di sini, Engkau hadir di tengah-tengah rumah tangga umat-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau yang melawatnya. Yang mengalami sakit penyakit, terima kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Yang mengalami keletihan, kelelahan, terima kekuatan yang baru, terima kemenangan. Segala pujian, hormat, kuasa, kemuliaan hanya bagi Yesus. Setiap kita Bapak Ibu Saudara, semua katakan sama-sama, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari saya undang kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita, fokuskan dan terus terhubung dengan Yesus senantiasa. Mari, terimalah berkat damai dan sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis menyertai setiap kita semua. Mulai daripada pagi hari yang indah ini, sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus menjemput setiap kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya menerima, kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kembali lagi di RDMB News, dan hari ini saya akan membacakan kegiatan RDMB untuk sepekan ke depan. Pada hari Selasa sampai dengan hari Jumat pada pukul 8, diadakan doa pagi yang dilakukan secara streaming aplikasi Zoom atau dapat melihat tayangannya melalui YouTube. Dan pada hari Rabu pada pukul 7 malam, cell group akan dilakukan masing-masing secara online melalui aplikasi Zoom. Dan di hari yang sama juga, diadakan cell group youth dimulai pada pukul 7.30 malam menggunakan aplikasi Google Hangout. Dan pada hari Minggu diadakan ibadah raya yang sementara ini masih dilakukan secara streaming pada pukul 9 pagi. Setelah ibadah raya pagi ini selesai, jangan kemana-mana dulu, ajaklah anak-anak Anda untuk mengikuti ibadah sekolah minggu RDMB Junior pada pukul 10 pagi.
Demikianlah pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Stay healthy, stay anointed, stay strong, and stay safe. Jesus bless you.